Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Manajemen Sumber Daya Manusia akan menjelaskan konsep dasar rekrutmen dan seleksi. Berlanjut, oke, namun sebelum kami mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan yang ada di sini. Dan saya sendiri, Naura Tara Shifa, dengan kedua rekan saya, Keshi Fortisha Parisna dan juga Rafa Setiawan. Berlanjut. Oke, di sini ada tiga submateri utama yang akan kami jelaskan, mulai dari definisi rekrutmen dan seleksi, kemudian prosedurnya, hingga sampai di tahap implementasi prosedur dan rekrutmen seleksi itu sendiri. Berlanjut, oke, materi pertama akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke definisi rekrutmen. Nah, di sini rekrutmen adalah proses menarik sebanyak mungkin kandidat yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan dari organisasi. Nah, tujuan dari rekrutmen ini adalah memastikan organisasi memiliki kumpulan pelamar atau application pool yang memadai sehingga peluang mendapatkan kandidat terbaik ini jadi semakin besar. Nah, di sini ada poin penting rekrutmen. Yang pertama, itu rekrutmen merupakan tahap awal dalam proses pengisian posisi kerja. Nah, pada tahap ini fokusnya ini belum pada memilih siapa yang diterima, tapi juga menyiapkan proses agar perusahaan ini memiliki cukup calon untuk dipertimbangkan di tahap seleksi. Kemudian, fokusnya ini pada menarik calon dari berbagai sumber. Nah, pada fase rekrutmen tujuannya itu untuk memperoleh sebanyak mungkin kandidat yang relevan. Perusahaan belum memutuskan siapa yang cocok atau tidak, tapi perusahaan membuka peluang dan juga menarik minat kandidat agar melamar pada perusahaan tersebut. Nah, kegiatan pada rekrutmen ini mencakup seperti yang pertama, analisis kebutuhan tenaga kerja, kemudian menyusun kriteria jabatan, menentukan strategi rekrutmen, dan juga mengumumkan lowongan internal maupun eksternal. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, sumber rekrutmen ini bisa berasal dari internal, yaitu promosi ataupun mutasi, dan juga eksternal dari iklan lowongan, kampus, job fair, media sosial, dan juga lain-lain. Nah, kemudian masuk ke seleksi. Nah, seleksi ini adalah proses menilai, membandingkan, dan juga memilih kandidat terbaik dari kumpulan pelamar yang sudah masuk. Nah, seleksi ini tujuannya adalah untuk memastikan organisasi mendapatkan karyawan yang paling sesuai dengan kompetensi, sikap, dan juga kebutuhan jabatan. Nah, di sini poin penting seleksi ini yang pertama, seleksi dilakukan setelah proses rekrutmen menghasilkan pelamar. Nah, seleksi baru dapat dilakukan apabila rekrutmen ini sudah selesai dan juga perusahaan memiliki kumpulan pelamar. Nah, proses ini adalah lanjutan dari rekrutmen. Kemudian yang kedua, fokusnya pada penyaringan dan juga pengambilan keputusan. Nah, beda kayak rekrutmen, kalau rekrutmen ini sifatnya kan menarik pelamar. Nah, kalau seleksi ini tujuannya menyaring, menilai, dan juga menentukan kandidat terbaik. Nah, pada tahap ini, perusahaan ini mulai mengeliminasi pelamar yang tidak memenuhi syarat. Nah, proses seleksi ini meliputi yang pertama screening berkas. Nah, tahap awal seleksi biasanya itu dilakukan dengan memeriksa CV, ijazah, sertifikat, dan juga dokumen pendukung untuk memastikan kandidat ini memenuhi kualifikasi dasar. Kemudian ada tes kompetensi, di mana tes ini tuh digunakan untuk melihat apakah pelamar ini memiliki kemampuan teknis yang sesuai dengan pekerjaan, seperti tes keahlian komputer misalnya, ataupun kemampuan bahasa, ataupun kemampuan teknis lainnya. Nah, selanjutnya ada tes psikologi. Tes psikologi ini juga membantu perusahaan menilai kepribadian, kemampuan kognitif, cara berpikir, serta kesiapan mental dari kandidat. Nah, tes ini biasanya digunakan untuk melihat apakah karakter ini cocok dengan karakter pekerjaan di perusahaan tersebut. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini juga merupakan tahap penting untuk menilai motivasi, cara berkomunikasi, dan juga pengalaman kerja.
serta kecocokan dari kandidat ini dengan budaya organisasi yang dituju. Kemudian ada cek referensi, di mana perusahaan dapat menghubungi pihak tertentu, misalnya atasan sebelumnya, untuk memastikan kebenaran informasi pelamar serta memeriksa reputasi dan juga etika kerja. Kemudian yang terakhir ada tes kesehatan, di mana tahap ini tuh memastikan kandidat ini memiliki kondisi fisik ataupun mental yang memadai untuk menjalankan pekerjaannya. Nah, ini tuh penting terutama untuk pekerjaan dengan tuntutan fisik tinggi atau risiko tertentu. Nah, pada tahap seleksi ini tuh menilai dari beberapa aspek di mana ada hard skill, soft skill, dan juga cultural fit. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur rekrutmen dan seleksi. Boleh di next. Yang pertama di sini prosedur rekrutmen yaitu menentukan kebutuhan dan persyaratan jabatan. Menurut Dassler, hal ini dilakukan melalui job analysis dan workforce planning untuk mengetahui jabatan apa yang perlu diisi dan kompetensi apa yang dibutuhkan. Sementara Armstrong menambahkan pentingnya role profile dan person specification agar organisasi punya gambaran jelas mengenai kualifikasi, tanggung jawab, serta pengalaman yang dibutuhkan dari seorang kandidat. Tujuannya agar pelamar yang datang memang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya itu menarik kandidat. Di tahap ini, organisasi perlu membangun citra positif atau employer value proposition supaya terlihat menarik bagi pelamar potensial. Armstrong menyebutkan strategi komunikasi rekrutmen harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu reputasi organisasi, biaya, dan kecepatan proses. Tujuannya agar perusahaan bisa menjangkau pelamar yang berkualitas sekaligus memperkuat citra organisasi. Boleh di next. Selanjutnya itu sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama internal, yaitu dari dalam perusahaan seperti promosi, mutasi antar bagian, rekomendasi karyawan, atau talent pool. Yang kedua eksternal, yaitu dari luar organisasi seperti melalui iklan kerja, situs karir, media sosial, kampus, atau lembaga tenaga kerja. Armstrong menambahkan bahwa saat ini online rekrutmen dan sosial media rekrutmen menjadi metode paling efektif karena bisa menjangkau kandidat lebih luas dan cepat. Selanjutnya itu tahap prosedur rekrutmen yaitu proses administrasi dan penyaringan awal. Pada tahap ini, semua lamaran yang masuk akan diperiksa secara administratif. Perusahaan akan membuat shortlist atau daftar pelamar yang memenuhi syarat dasar. Armstrong juga menekankan pentingnya menggunakan format aplikasi yang seragam agar proses penilaiannya lebih objektif. Boleh di next. Selanjutnya, itu evaluasi efektivitas rekrutmen. Setelah proses rekrutmen selesai, perusahaan perlu mengevaluasi seberapa efektif rekrutmen yang dilakukan. Ada beberapa indikator yang digunakan, yaitu waktu untuk merekrut, biaya per rekrutmen, kualitas pelamar yang diterima, dan tingkat retensi karyawan baru. Dengan evaluasi ini, organisasi bisa memperbaiki proses rekrutmen ke depannya. Boleh di next. Selanjutnya, di sini ada prosedur dari seleksi yang pertama, yaitu penyaringan awal. Menurut Dassler, tahap ini bertujuan untuk menyingkirkan pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi dasar agar proses berikutnya itu lebih efisien. Sedangkan menurut Armstrong, menjelaskan bahwa screening dilakukan untuk memverifikasi dokumen dan memastikan hanya kandidat yang memenuhi syarat yang lanjut ke tahap tes. Tahap selanjutnya itu tes seleksi. Menurut Dassler dan Armstrong, ada beberapa jenis tes yang umum digunakan. Yang pertama, tes kemampuan atau ability test, tes kepribadian atau personality test, tes kompetensi atau kompetensi test, dan tes psikologi. Tujuannya untuk menilai kemampuan teknis, potensi kerja, serta kecocokan karakter kandidat. Setiap tes ini harus memenuhi dua prinsip penting, yaitu reliability atau hasil yang konsisten, dan validity, yaitu tes benar-benar mengukur kemampuan yang relevan dengan pekerjaan. Boleh di next. Prosedur seleksi selanjutnya yaitu wawancara kerja. Boleh di next.
Prosedur seleksi selanjutnya yaitu wawancara kerja. Jenis wawancara ada beberapa, yaitu wawancara terstruktur, tidak terstruktur, panel interview, dan kompetensi-based interview. Menurut Dassler, wawancara merupakan tahap penting karena membantu HR menilai kecocokan kandidat dengan budaya dan kebutuhan organisasi. Sementara Armstrong menekankan wawancara berbasis kompetensi di mana pewawancara menilai perilaku dan pengalaman kerja kandidat dari situasi nyata. Prosedur seleksi selanjutnya itu pemeriksaan referensi dan latar belakang. Tahap ini bertujuan untuk memastikan keaslian data dan integritas kandidat. Menurut Dassler, pemeriksaan ini digunakan untuk menilai kinerja dan kredibilitas sebelumnya. Sementara Armstrong menekankan bahwa tahap ini penting untuk posisi yang memiliki tanggung jawab besar agar perusahaan tidak salah pilih orang. Boleh di next. Prosedur seleksi selanjutnya yaitu tes kesehatan. Tes kesehatan dilakukan untuk memastikan bahwa kandidat memiliki kondisi fisik dan mental yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Menurut Dassler, tes ini bersifat preventif agar perusahaan tahu kondisi pelamar sejak awal. Sedangkan Armstrong menambahkan bahwa hasil tes bisa membantu menentukan apakah kandidat siap untuk tanggung jawab pekerjaannya. Dan prosedur seleksi yang terakhir yaitu keputusan akhir dan penawaran kerja. Setelah semua tahap selesai, HR dan manajer akan menentukan kandidat terbaik. Menurut Dassler, keputusan akhir harus berdasarkan hasil tes dan wawancara secara objektif. Sementara menurut Armstrong menyarankan agar perusahaan juga mempertimbangkan potensi jangka panjang dan kesesuaian nilai kandidat. Setelah itu, perusahaan akan memberikan job offer atau surat penawaran kerja yang berisi posisi, gaji, dan tanggal mulai bekerja. Boleh di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi rekrutmen dan seleksi. Ini bentuk pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Jadi implementasi itu adalah bagaimana proses rekrutmen dan seleksi yang dimulai ketika organisasi menetapkan bahwa ada posisi. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja melalui analisis jabatan dan perencanaan SDM. Nah, baik Dessler maupun Armstrong berpendapat bahwa proses ini harus dilakukan secara sistematis, dimulai dari identifikasi kebutuhan tenaga kerja hingga akhirnya kandidat dapat diorientasikan dalam lingkungan kerja baru. Boleh dilanjut? Oke, di sini yang pertama ada menentukan kebutuhan atau planning and job recruitments, di mana menetapkan posisi yang dibutuhkan dan kapan harus diisi, menyusun job description dan person specification sebagai acuan untuk mencari kandidat, yang dimana tujuannya memastikan organisasi tahu dengan jelas siapa yang dicari sebelum memulai rekrutmen. Nah, Armstrong juga menjelaskan bahwa kebutuhan jabatan ini kemudian dirumuskan dalam dua dokumen penting, yaitu role profile dan person specification. Role profile ini menggambarkan tujuan utama jabatan, hasil yang diharapkan, serta hubungan kerja dan organisasi. Sementara person specification itu berisi kompetensi, keterampilan teknis, pengalaman, dan juga karakteristik perilaku yang harus dimiliki kandidat untuk dapat melaksanakan tugas dengan efektif. Gitu. Lalu dokumen ini penting untuk sebelum memulai mencari eh, apa ya karyawan gitu. Kemudian ada menarik kandidat recruiting di mana organisasi kemudian membangun pool kandidat melalui sumber internal maupun eksternal. Nah, dari internal itu bisa promosi, mutasi, atau job posting. Job posting itu bisa di media sosial, atau eksternal dengan iklan lowongan, online recruiting, kampus, atau agen tenaga kerja. Di mana di sini Armstrong menekankan pentingnya employer branding agar kandidat berkualitas tertarik tertarik melamar. Jadi kita sendiri juga harus membuat branding perusahaan itu baik di mata publik agar para calon karyawan kita secara tidak langsung tertarik dengan melihat iklan-iklan yang beredar itu. Boleh lanjut?
Oke, di sini ada tahap ketiga di mana penyaringan awal yaitu screening. Pada tahap ini, HR menilai kesesuaian dasar kandidat dari CV atau formulir lamaran. Screening dilakukan untuk menghapus kandidat yang tidak memenuhi persyaratan minimum, sehingga hanya pelamar yang relevan yang melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, beberapa organisasi ini menggunakan penyaringan dengan sistem digital gitu seperti ATS di mana itu Applicant Tracking System. Sementara yang lain itu kadang masih menggunakan sistem yang manual. Dalam beberapa kasus penyaringan ini juga bisa melibatkan tes singkat atau pertanyaan praseleksi. Kemudian ada tahap keempat di mana wawancara dan tes seleksi, interview and testing. Bagian ini adalah intinya dari proses seleksi gitu. Wawancara bisa berupa struktur interview atau kompetensi based review untuk menilai perilaku dan kemampuan kandidat. Kemudian tes seleksi juga dapat mencakup tes kognitif, tes kepribadian, work sample, atau tes situational yang sudah dijelaskan oleh Kishi tadi, di mana tujuannya memprediksi apakah kandidat mampu menjalankan pekerjaan dengan efektif. Nah, dari Armstrong sendiri ada struktur review dan juga kompetensi based review. Kalau struktur review itu seperti tadi wawancaranya tuh menggunakan daftar pertanyaan yang baku, kemudian menggunakan pedoman penilaian yang jelas, yang dimana jenis ini dianggap lebih objektif karena semua kandidat itu diperlakukan dengan sama. Sementara yang kompetensi based review itu wawancaranya menggali perilaku masa lalu kandidat untuk memprediksi kinerja mereka di masa depan. Lalu pertanyaan ini biasanya berfokus bagaimana kandidat menyelesaikan masalah, bekerja dalam tim, atau menghadapi tekanan. Gitu. Dari Dessler sendiri menekankan juga pentingnya tes seleksi itu sebagai prediktor kinerja. Jadi tesnya juga seperti tadi, work sample, situational judgment test, bahkan hingga tes fisik. Berlanjut, eh, boleh digeser ke kiri dulu nggak, Ra? Apa itu Dasma? Oke, ya udah lanjut aja. Oke. Nah, belum Raf, balik lagi yang nah ini pemeriksaan latar belakang. Oke, kemudian ada tahap kelima, yaitu pemeriksaan latar belakang atau background check, di mana perusahaan memverifikasi informasi kandidat melalui pengecekan referensi, rekam pendidikan, atau riwayat kerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang diberikan kandidat akurat dan tidak menimbulkan resiko bagi organisasi. Lalu Armstrong menjelaskan bahwa hal ini tuh biasanya dilakukan kepada kandidat yang masuk tahap akhir seleksi gitu. HR dapat menghubungi atasan sebelumnya, memeriksa rekam jejak profesionalnya, atau meminta dokumen pendukung lain, terutama yang berhubungan dengan keuangan, keamanan, atau anak-anaknya. Background check ini jadi tahap yang penting karena menyangkut tanggung jawab hukum dan juga moral organisasi. Lalu tahap keenam ada keputusan dan penawaran kerja, yaitu selection decision and job offer, di mana setelah seluruh tahapan selesai, HR dan atasan ini membuat keputusan final di mana kandidat yang dipilih menerima penawaran kerja, termasuk negosiasi gaji dan kondisi kerja gitu. Karena hal ini tidak hanya mencakup gaji, tapi juga termasuk tunjangan, deskripsi pekerjaan, serta syarat-syarat kerja lainnya. Dan terkadang penawaran ini bersifat sementara gitu, menunggu hasil pemeriksaan tambahan atau konfirmasi dokumen tertentu. Lalu yang terakhir yaitu tahap follow up atau onboarding, di mana kandidat yang telah diterima melalui proses orientasi dan adaptasi kerja. Tujuannya ini agar karyawan baru memahami budaya organisasi dan dapat bekerja secara optimal. Nah, Armstrong juga menekankan bahwa onboarding yang baik itu meningkatkan retensi karyawan baru dan mempercepat integrasi mereka ke dalam organisasi gitu. Proses ini memastikan bahwa seluruh rangkaian rekrutmen setelah seleksi menghasilkan dampak jangka panjang yang positif. Jadi tidak hanya mengisi kekosongan posisi saja. Oke, berlanjut. Nah, di sini ada seperti floor chart sebenarnya kebutuhan rekrutmen, screening, wawancara, background check, keputusan penawaran, dan onboarding. Jadi, akan saya jelaskan sedikit. Prosesnya itu dimulai dari menentukan kebutuhannya. Lalu, kebutuhannya ini kita sebagai
organisasi yang membutuhkan posisi apa yang harus diisi, lalu kualifikasi apa yang diperlukan. Setelah itu baru kita melakukan rekrutmen untuk menarik pelamar dari berbagai sumber. Setelah kita melakukan rekrutmen, lamaran yang masuk kita saring, kita screening gitu. Setelah kita screening, kita kandidat kandidat yang terpilih nantinya setelah screening ini kita eh, tes gitu untuk wawancara. Kita menilai kemampuan serta kecocokan mereka di pekerjaan. Lalu selanjutnya perusahaan ini melakukan background check untuk memverifikasi informasi kandidat. Jika semuanya sesuai, jadi perusahaan baru membuat keputusan dalam memilih kandidat terbaik. Lalu kita memberikan penawaran kerja dan di mana tahap terakhir ini adalah onboarding, yaitu orientasi agar karyawan baru dapat beradaptasi dan mulai bekerja dengan baik. Berlanjut. Oke, di sini ada sebuah study case dari buku yang sudah kita baca, buku Armstrong dan Destler, di mana study case ini kita rangkum dan sudah kita terjemahkan. Jadi rekan saya akan membacakan study case ini. Silakan. Oke, di sini study case-nya ini perusahaan ingin merekrut karyawan yang sangat passionate terhadap pekerjaannya. Karena pekerjaan di perusahaan tersebut menuntut motivasi tinggi dan juga komitmen. Namun proses seleksi mereka selama ini tidak mampu mengidentifikasi kandidat yang benar-benar memiliki passion tersebut. Nah, HR mencoba berbagai metode wawancara dan tes, tapi hasilnya tetap tidak memuaskan. Banyak karyawan yang sudah diterima akhirnya tidak menunjukkan performa ataupun komitmen jangka panjang. Nah, perusahaan kemudian mempertimbangkan penggunaan alat seleksi baru seperti wawancara berbasis perilaku, tes kepribadian, dan juga studi portofolio pekerjaan untuk menilai passion kandidat secara lebih akurat. Dari case tadi di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi kandidat yang benar-benar memiliki passion untuk pekerjaannya? Yang kedua, metode seleksi apa yang sebaiknya ditambahkan atau diubah untuk meningkatkan akurasi seleksi? Dan pertanyaan ketiga, jika Anda adalah HR manager, apa perubahan terbesar yang akan Anda lakukan pada proses rekrutmen perusahaan tersebut? Untuk teman-teman yang ingin menjawab, bisa memberikan jawabannya di kolom chat. Oke, baik. Setelah kita menjelaskan tentang tiga submateri tadi dalam proses rekrutmen dan seleksi, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya tentang sesi tanya jawab akan dijelaskan via teks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.